kayaknya perlu nggak ya kita bikin restoran Indonesia yang style kita untuk mendapatkan bahan dari Aceh jauh lebih susah daripada mendapatkan bahan dari Prancis. Tapi bisa jalan-jalan begitu, emang lu nggak terlibat operasional yang di kantor gitu? Ketika lo udah bisnis restoran, pada akhirnya adalah lo bukan bisnis makanan. Pada akhirnya adalah lo bisnis orang. Udah, kalau udah ketahuan sama gue kayak begitu, gue tendang. Jarang sekali keluarga di Indonesia yang menuliskan resepnya. Kenapa mesti fine dining? Percaya sama gue, nggak nyampe 5 tahun, banyak chef dari luar negeri datang ke Indonesia buat tahu makanan Indonesia. Terus si Juan Roca, itu udah masuk ke Jogja. Ya, sebagian orang bilang, gue memaksakan diri untuk bikin usaha. Tapi di satu sisi, kalau kita nggak memaksakan diri, gimana kita mau maju? Gitu, kalau gue prinsipnya gitu. Karena setiap kali orang-orang ngomong tentang makanan Indonesia, mereka selalu bilang, presentasi makanan Indonesia jelek. Memang menunggu orang yang cukup gila untuk meredesain ini, ya nunggu saatnya aja gue bilang. Bentar, gue recap dulu ya. Pertama, lu diksi tahun? Gue diksi itu mulai tahun 1999. 99, oke. Terus? Desember. Habis itu? Gue buka Mahi-Mahi. Mahi-Mahi tahun? Mahi-Mahi sekitar tahun 2004. 2004, oke. Itu, terus, 2004. 2006 itu, warung pasta. Buka si warung pasta 2006 akhir. Oke. 2007 si Segara. Di 2004 gue juga buka diksi di Jogja. Habis Segara gue 2007 sampai 2010 konsentrasinya tetap di warung pasta, jadi ngedein si warung pasta. Warung pasta alhamdulillah udah bagus. 2016 kita mulai kepikiran aja, kayaknya perlu nggak ya kita bikin restoran Indonesia yang style kita. Gue ngomong sama bini gue, karena kalau restoran Indonesia yang biasa-biasa aja juga kayaknya terlalu banyak dan akhirnya nggak ngasih benefit orang yang datang nih. Yaudahlah, kita coba dulu bikin pop up. Akhirnya gue bikin ada satu tim namanya Maharasa Indonesia. Gue kumpulin tuh teman-teman gue, chef dari Jogja, Chef Azan, terus ada juga Helianti Hilman, Farah, masukin. Bisa Virgiano waktu itu juga gue tarik buat bantuin, tarik nggak buat bikin. Akhirnya kita bikin, base-nya adalah kita mau bikin makanan Indonesia yang jarang, tapi kita base-nya adalah research dulu. Jadi kita pergilah ke Padang, pergilah ke Jailolo gitu ya. Buat bikin dinernya kita harus research dulu makanan-makanan yang jarang. Akhirnya keluarlah makanan Padang, akhirnya kita bikin dinernya. Terus waktu itu pop-up-nya gimana nih? Konsepnya gimana? Pop-up, jadi kita bikin dapur, bikin tempat makan. Dulu pertama kita bukanya di Dialogue. Oke. Yang Kemang sini. Banyak ke si siapa? Pak siapa itu? Pak Angel. Boleh nggak kita di sana buat sharing, kita setting dapur belakang nggak berantakan deh, kita mau one night only lah gitu bilang. Karena dulu idenya sebelum yang Maharasa Padang, kita merasa bahwa barang-barang Indonesia ini bagus, tapi kok mau dipamerinnya langsung di Itali. Orang Indonesianya kok nggak pernah tahu nih makanan, nggak pernah tahu nih ingredients. Ada beras dulu, udah ada beras dari Adan Rayyan, terus ada lada yang dari Muntok, terus ada madu dari mana, pokoknya semua Indonesia mau dibawa ke Itali buat di share sama orang Itali. Gue bilang orang Indonesia aja nggak tahu, gue bilang bikin dulu deh dinner, gue bilang. Akhirnya mau. Dulu yang mau ke Itali itu Mbak Heli. Jafara. Dulu ada namanya movementnya itu adalah slow food. Slow food itu ada tiap 2 tahun sekali. Slow food, oke. Ada kayak exhibition gede banget di Itali. Gitu. Jadi itu mau dibawa ke sana karena Mbak Heli dulu membernya slow food. Terus gue bilang, udah bikin aja lu deh dinner. Oh iya katanya. Udah deh kita bikin dulu. Akhirnya kita bikin. Alhamdulillah orang pada seneng lihat gitu ya. Karena dulu nggak ada yang pernah nge-brought up bahwa bahan-bahan Indonesia ini banyak yang bagus-bagus. Udah orang mulai tahu. Terus Jafara juga mulai dikenal banyak orang. Terus akhirnya kita merasa, wah bagus juga nih. Lah kita bikin lagi. Tapi lama tuh. Setahun kemudian kita baru bikin yang Padang. Itu kita buatnya di Museum Akili. Museum Akili itu family-nya Potato Head. Ronald Akili. Kakaknya. Ronald itu yang ngurusin Potato Head. Museum Akili itu yang di mana ya? Kedoya. Private museum. Oke. Karena dulu salah satu kakaknya ini temen SMA-nya Lisa. Si Lisa Virgiano. Jadi hari kita bisa bikin di sana 3 hari full book, waiting list. Pokoknya orang marah-marah karena nggak dapet. Karena kita kan memang nge-share-nya memang banyak di Facebook sama banyak di sosmed. Orang banyak datang ke segala macam. Nah akhirnya dari situ kita ngeliat, wah orang seneng ya makanan-makanan gini yang ada benefitnya. Kita juga ngasih cerita gimana makanan ini terjadi gitu. Nah akhirnya dari situ kita ngerasa
udahlah Marasa kita jadiin restoran aja, daripada orang juga nyari-nyari agak susah. Kita bikinnya kalau misalnya nggak dibikin sebagai restoran, kita bisa mau pop up-nya jadi seenak-enaknya gitu ya. Udahlah kita coba bikin. Akhirnya 2016 udahlah bikin, akhirnya kita bikin. Tujuannya apa? Tujuannya sih sebenarnya simple gua ketika bikin Nusa ini gitu ya. Dulu gua sempet di TV lama, maksudnya untuk acara TV dan sering keliling Indonesia. Dan setiap kali gua keliling Indonesia itu, hal yang pasti gua lakukan adalah gua ke pasar, karena gua seneng jalan-jalan ke pasar. Banyak sekali gua ngeliat bahan-bahan ingredients Indonesia itu bagus-bagus, tapi terbengkalai. Dalam arti terbengkalai adalah jumlahnya banyak, tapi yang makainya nggak sebanyak hasilnya. Idenya adalah gua untuk mengenalkan bahan-bahan dari mana-mana untuk paling nggak orang di Jakarta, chef di Jakarta, untuk orang yang suka masak di Jakarta, dan juga untuk menunjukkan bahwa ingredients Indonesia ini hebat-hebat. Kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang semuanya 100% ingredients Indonesia? Karena dulu nggak ada yang berani bikin begitu. Kenapa nggak berani? Karena untuk mendapatkan bahan dari Aceh jauh lebih susah daripada mendapatkan bahan dari Prancis. Iya. Gitu ya, infrastruktur lah ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya adalah mereka tidak bikin networking, gitu. Jadi yang bantuin gua untuk ngirimin barang-barang ini adalah orang-orang jasa. Gitu. Gua ketemu di pasar, gua ngobrol gitu ya. Ibu bisa nggak ngirimin saya barang ibu ke Jakarta? Wah gimana dek? Saya nggak tahu caranya segala macam. Biasanya kan ada titipan hilang tuh, kita mesti ngajarin. Tapi selama dia mau dan dia percaya dan dia punya rekening bank, dia pasti mau ngirimin apapun, selama dia tidak merugi. Gitu, dan jarang yang mau ngambil risiko itu sebenarnya. Gitu, jadi gue ngeliat celah itu bahwa ini bisa nih kita pakai. Udah akhirnya kita bikin networking di beberapa kota yang kita datengin. Jadi kalau kita perlu apa-apa dia bisa ngirimin. Begitu. Pada awalnya memang susah karena ketidakpercayaan ya biasanya. Jadi akhirnya gue bilang udah deh saya transfer dulu. Jadi biasanya barang belum datang gue udah bayar lunas supaya dia percaya. Ini barang-barang ini lu masuk Javara juga nggak sih sebenarnya? Enggak, beda. Beda ya? Beda. Kalau Javara ceritanya kan, agak mirip. kalau Javara soalnya petani. Oh petani ya? Ya kalau Javara kan petani, dia ngelola petani. Kalau gue mau orang di pasar aja. Oke. Orang di pasar atau misalnya gue ketemu sama ibu-ibu di pasar, gue belajar masak sama mereka gitu. Karena banyak sekali bahan-bahan di pasar yang gue sendiri juga nggak tahu ini buat apa. Ketika gue nggak tahu ini buat apa, gue nanya sama penjual bilang, wah ini pokoknya buat dimasak ini apa segala macam. Ada yang bisa ngajarin saya nggak masak ini? Gue langsung tembak gitu. Ntar biasanya ada ibu-ibu aja tuh nimbrung kalau di daerah. Boleh, mau belajar rumah, karena orang di daerah itu jauh lebih welcome. Gitu. Ayo, kapan? Ibu bisa nggak besok pagi? Boleh, yuk ketemuan di pasar ya. Temuan nanti belajar bareng, masak di rumahnya dia, diajarin gue macam-macam gitu. Karena dengan begitu interaksi baru bisa kebuka. Karena kalau mau nyari connection siapa yang bisa ngajarin masakan ini di internet mah susah. Gitu, maksudnya kita memang researchnya agak hardcore. Pokoknya nyari mobil, orang yang tahu tentang makanan, sedikit makanan tentang di daerah itu, kita keliling aja nemu apa yang aneh, berhenti. Nemu misalnya ngeliat orang, wah nih lagi pada ngapain? Nggak taunya lagi pada bikin emping pinggir jalan. Begitu kita nyobain, boleh nggak coba gorengin bu? Empingnya enak banget. Itu gue nggak pernah ngerasain emping seenak itu. Nggak taunya dia di rumahnya ada pohon melinjo, dia ngambil sendiri, dia bikin deh tuh emping. Gila itu emping udah enak banget deh. Udah akhirnya nanya, boleh nggak kalau misalnya pas ada empingnya kirimin ke kita? Boleh. Kirimin. Itu juga kalau misalnya nyari kerupuk kulit, nanya ke orang-orang yang jualan kerupuk kulit, ini produksinya di mana sih? Oh di sana, kita ke sana. Oh nggak di sana, jadi lempar-lempar aja dulu. Tapi bisa jalan-jalan begitu, emang lu nggak terlibat operasional yang di kitchen di kantor gitu? Secara manajemen, gue udah punya manajemen. Karena gue dulu create-nya adalah gue bikin usaha harus seprofesional mungkin. Kalau tidak profesional, semuanya akan tergantung sama gue. Tergantung sama gue, problem. Gitu, karena pasti akhirnya nggak berjalan nih manajemen secara profesionalnya. Jadi profesional maksud lu bangun sistem gitu? Iya, bangun sistem dalam arti siapa finance gue, siapa yang ini gue, apa yang segala macem. Jadi pada satu titik, guanya udah menarik diri, gue coba di production sama bagian research. Gitu, jadi kalau untuk jalan produksi makanan, nyari-nyari ide baru apa segala macam, gue udah punya tim. Gitu, jadi kerjaan gue hanya research dan nge-product barang-barang baru aja. Gitu, jadi semua orang pengen kayak gitu. Ya alhamdulillah, tapi emang it takes time. Gitu. Ketika gue udah bisa nge-training,
Dan itu bongkar pasang, asli bongkar pasang. Maksudnya ada yang udah mulai bagus, biasalah. Ketika lo udah bisnis restoran, pada akhirnya adalah lo bukan bisnis makanan. Pada akhirnya adalah lo bisnis orang. Ya, manpower, lo harus ngurusin orang, istilahnya itu. Ngurusin orangnya itu adalah siapa? Karyawan dan customer. Produk sebenarnya nggak ada masalah. Jarang sekali produk ada masalah kalau menurut gue. Yang jadi masalah adalah gimana caranya membuat orang ini mengontrol produk yang gue mau. Ketika dia sudah merasa dapat kepercayaan lebih, kadang-kala kayak band musik, merasa dia tuh jadi star. Begitu udah jadi star, udah saatnya dia jatuh pasti. Besar kepala kan, udah mulai ngatur anak buahnya, udah mulai enak-enakin. Udah, kalau udah ketahuan sama gue kayak begitu, gue tendang, nanti yang lain lagi yang muda, gitu. Itu karena orang kalau udah begitu ya, udah pasti nggak bisa. Maksudnya anak buahnya komplain, ngasih masukan apa segala macam, nggak bisa, semuanya salah, wah udah nggak bener deh kalau begini. Gitu. Atau misalnya ntar sama-sama bagus nih, salah satu jealous, wah mulai drama lah ya. Iya, mulai political at work lah, udah segala macam, ya udahlah gitu deh. Gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena mereka, kenapa di kantor gua nggak terlalu banyak drama yang memusingkan? Karena memang kalau dari dulu konsep gua adalah gua ngajarin mereka dari nol. Gue jarang sekali ngambil orang udah jadi. Gitu. Jadi mereka dari nol, dari nggak bisa masak sampai bisa masak. Karyawan gue ada yang nggak lulus SD, gitu maksudnya diajarin. Jadi yang begini yang loyal. Itu yang tadinya mereka preman di pinggir jalan. Cuman gue tanya, lu mau nggak berubah? Mau nggak hidup lo jadi lurus, jadi bagus? Iya, saya juga alhamdulillah udah mulai berubah nih 6 bulan, udah mulai nggak mabok-mabokan. Ya udah lo mau nggak? Nggak taunya sekarang yang paling pintar. Gitu maksudnya hal-hal yang kayak begitu. Yang penting memang kita harus berani ngasih kepercayaan, tapi kepercayaan yang masih dikontrol gitu ya. Itu ya, alhamdulillah sih udah mulai jalan, sistem juga udah mulai jalan. Gue juga udah punya chief operating officer, jadi dia yang ngurusin semua bisnis gue. Jadi ya gue riset aja kanan kiri terus, nyari yang aneh-aneh, nyari apa segala macam. Jadi salah satu tujuan Indonesia sebenarnya melestarikan kearifan lokal apa ya? Sebenarnya enggak. Barang-barang itu tadi. Sebenarnya selain gua mau ngenalin si ingredients Indonesia ini untuk dikenal lebih banyak orang lagi, karena sebenarnya idenya adalah supaya petani-petani ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih karena produknya dikenal sama orang. Juga sebenarnya kita mau mereserve resep-resep yang cenderung hampir hilang. Kenapa gue bilang cenderung hampir hilang? Kalau di satu keluarga, resep itu biasanya dituruninnya adalah secara turun-menurun omongan atau diajarin masak. Jarang sekali keluarga di Indonesia yang menuliskan resepnya. Karena memang secara default orang Indonesia tidak senang menulis. Nggak senang baca juga. Nggak senang baca juga. Ya. Cuman sekarang aja kebablasan. Kalau udah di sosmed, udah bablas banget itu. Dan nulisnya udah menjadi luar biasa gitu ya. Nah, hal seperti itu yang lagi gue cari. Ya, seperti itu yang lagi gue mau reserve. Karena banyak sekali internet cukup membantu. Tapi ketika misalnya kita lihat resepnya, banyak sekali resepnya ini yang tidak proven. Tidak proven itu dalam arti, ada beberapa resep yang bagus, tapi ada beberapa yang bikin resepnya ngasal. Kalau kita dari profesional yang biasa masak lah, minimal nggak usah profesional, orang yang biasa masak bisa tahu perbandingannya. Kok bawangnya segini banget ya? Bawang putihnya kok cuman 1 siung ya gitu. Bisa kayak begitu tuh, bisa kelihatan. Nah, yang gue pengen adalah gue mau mencari ini titik terakhir makanan ini adanya di mana? Ada nggak yang masih bisa ngajarin gue? Atau makanan-makanan aneh ini masih bisa gue temuin nggak? Gitu. Hebatnya dan bedanya orang Jawa dan orang Sumatera. Orang Sumatera cenderung lebih menurunkan resep di keluarganya. Jadi minimal mereka tahu masak ya, walaupun mereka udah jarang masak banget. Kayak misalnya yang gue nemuin agak unik adalah ayam galundi. Gak tau lo sempat nyobain gak waktu pas di sini? Ayam galundi itu kayak gulai ayam, cuman warnanya hitam legam. Belum. Bahwa dari situ bisa kelihatan bahwa orang Indonesia itu masak udah memikirkan semua strukturnya. Bahwa ketika mereka makan yang bersantan, makan dengan rempah-rempah, mereka juga memikirkan arang harus masuk ke situ supaya menyerap racun-racunnya, supaya tidak menjadi penyakit. Yang kayak gitu tuh udah dipikirin dari zaman dulu. Orang Indonesia itu sudah mengerti warna makanan bisa menjadi warna hitam. Nah, orang Taiwan, orang Western baru tahunya 5 tahun terakhir. Roti hitam lah, apa segala macam. Orang Indonesia udah makan ayam galundi udah berapa ratus tahun. Makan cumi hitam udah berapa Itu dari tahun. mana? Daerah mana? Ayam galundi itu dari daerah Sulit Air namanya. Sulit?
bukan Sulit Air, iya benar, daerah Sulit Air namanya. Provinsi apa itu? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang. Dekat Bukit Tinggi sana. Jadi masuk lagi sejam kalau nggak salah. Gitu. Jadi makanannya aneh-aneh, karena dia pakai biji galunggi harus disangrai dulu sampai jadi bara. Sangrainya masih pakai kayu bakar ya. Itu udah jadi bara, baru dihancurin. Kalau dihancurin harus diayak lagi sampai halus sekali. Itu kalau lo pernah makan yang bambu charcoal apapun makanan, lo masih berasakan krekes kan? Kadang. Ini enggak, smooth. Karena dia pakai ininya halus banget. Kalau sekarang konyol nih si ibunya, ngayaknya pakai jilbab. Karena jilbab tuh halus banget kan, bolongannya. Pakai gitu deh ngayak. Pakai jilbabnya dia? Nggak, jilbabnya udah dipakai emang buat khusus buat ayakan. Oke. Halus, bagus. Jadi begitu dimakan tuh enak banget. Gitu. Ngomong lagi di situ, nanti akan ada hubungannya adalah ke Bali. Bali juga mereka kan masaknya masak sekam. Gitu. Mereka juga ada sebagian yang masukin si aren sekamnya ini ke makanan, terutama di Jawa Timur. Kayak misalnya, lo pernah tahu dawet hitam? Itu sebenarnya dari sekam. Kenapa ada dawet hitam? Karena memang buat bikin perut jadi lebih dingin. Gitu. Itu sejarahnya kenapa norit ada keluar juga kan. Norit juga sebenarnya aren tuh. Itu karena dari teknologi Chinese sebenarnya. Nah, Indonesia kan memang pengaruh dari makanan Cina-nya juga lumayan kencang. Jadi sebenarnya esensi-esensi seperti itu yang banyak tidak diceritakan di masakan-masakan Indonesia, karena banyak yang nggak pernah research sampai dalam ke situ. Itu misalnya, kalau misalnya mereka research pun kebanyakan hanya satu makanan aja. Misalnya mereka mau research tentang soto gitu, baru soto aja konsentrasinya. Tapi nanti tidak disambungkan dengan kenapa soto begitu ya, kenapa soto masaknya begini, ada hubungannya sama makanan lain nggak ya gitu. Ntar yang kayak gitunya tuh mulai kebuka dikit-dikit ketika kita udah mulai tahu yang daerah sininya nih, karena semuanya akan berhubungan sebenarnya gitu, karena tergantung dari masing-masing daerah di Indonesia ini siapa yang banyak influence-nya. Yang lu tujuan lu melestarikan apa? Pengetahuan ya? Melestarikan dan memberitahukan bahwa makanan Indonesia itu banyak history di belakangnya dan banyak yang menarik. Karena kalau nggak kita preserve, siapa yang mau preserve? Nggak mungkin orang bule yang preserve, karena buat mereka nggak penting. Ya mungkin aja sih ada beberapa mulai kepo kan, kayak si Will Merrick. Ya tapi dia tidak akan mencari ceritanya pasti. Pasti dia akan hanya mencari ingredientsnya, cara masak. Dan cerita di baliknya dia nggak akan pernah dapat istilahnya ya kasarnya nggak akan pernah dapat sedalam gue. Kenapa? Karena susah nyari orang lokal untuk berbicara bahasa yang sama kan. Gitu. Kenapa format Nenusa fine dining? Kalau maksudnya kalau misalkan lu di format yang kayak upscale market nih, maksudnya kan jangkauan lu lebih banyak. Kenapa masih fine dining? Jadi sebenarnya kenapa fine dining? Karena kita mau bercerita adalah ketika sekali makan di Nusa, lu berasa keliling Indonesia. Kalau kita kasihnya sebagai ala carte aja, orang hanya milih spesifik satu tempat, satu daerah, atau satu makanan, istilahnya kayak begitu. Dan yang biasanya suka lagi, apa? Itu lagi yang dipesan pasti. Kalau ala carte. Bukan karena itu lagi, tapi akhirnya mereka makannya hanya sedikit. Kalau kita ngeliatnya begitu. Jadi kalau misalnya, let's say ala carte, makanan dari Aceh sampai Papua, ada sekitar 50 makanan. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya 10 makanan, pasti mereka milihnya cuma 3 atau sampai 5 doang. Gitu. Diceritakan sedikit juga begitu-begitu aja. Nah, kita maunya ketika makanan pertama keluar itu ceritakan makanannya ini dari mana, ingredients utamanya apa yang menarik dari sebuah makanan ini, historinya gimana, itu sebisa mungkin kita ceritakan, dan itu bisa tercapai ketika hanya fine dining. Gitu. Jadi kenapa kita bilangnya Nusa as an edible story of Indonesia? Karena experience itu hanya bisa didapat kalau fine dining. Karena setiap makanan itu kita ceritakan satu persatu. Karena kalau misalnya ala carte datang barengan, lo diceritain semua barengan, nggak keterima tuh. Nggak keterima dalam arti secara psikologis orang hanya ingat makanan terakhir yang diceritain. Biasanya begitu. Jadi agak kurang dapat dari seperti apa yang kita mauin. Walaupun sekarang jadi agak lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel dalam arti kalau dulu kita pertama buka itu semuanya harus fine dining. Tapi memang pasar di Jakarta agak unik, beda sama pasar di Bali, beda sama pasar di luar. Jadi akhirnya kita juga ada ala carte untuk yang tidak reserve, tapi untuk yang set harus reserve 1 hari sebelumnya. Gitu, karena pada akhirnya kita berpikir kalau kita cuman fine dining, kita nggak bisa banyak bantu petani, karena jumlah volumenya agak kurang. Tapi kalau kita bisa buka dua-duanya, siapapun orang yang mau makan di Nusa bisa kita cater,
itu lebih banyak pengaruhnya ke yang supply barang ke gue. Jadi ya udahlah kita coba aja dua-duanya. Jadi sekarang sih alhamdulillah dua-duanya jalan. Musa itu dari kapan? Apa? Musa itu dari 2016, 2017, 18. Ya 3 tahun sih. Nah, setelah Nusa udah berjalan 2,5 tahun kemarin, kita bikin lagi adiknya yang lebih casual. Kita di Bali. Jadi yang si Spicy Gag. Yeah. Nah, itu dia lebih casual. Motonya itu benar-benar cuma ala carte, cuman prinsip konsepnya lebih ke ala carte favorit dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Misalnya Aceh, yang paling laku apa? Ayam tangkep sama si kameng. Menunya ada di sana. Dari Lolo, apa yang paling orang suka di sana? Bohu ada di sana. Jadi tetap makanannya agak berbeda dari restoran yang umum Indonesia, supaya orang bisa tahu juga bahwa makanan Indonesia nggak itu aja. Sebenarnya lebih intinya adalah gimana caranya kita tetap makan Indonesia, tapi benefitnya berbeda gitu. Supaya orang juga kangen ke tempat kita. Sebenarnya sih secara bisnisnya gitu. Ini kan belakangan mendadak semua orang jadi berlomba-lomba bikin makanan Indonesia nih. Beberapa tahun terakhir lah. Itu menurutnya kira-kira kenapa ya? Well, it's good. Kalau gua ngeliatnya dari segi reservationnya makanan Indonesia dan secara resapannya makanan Indonesia itu menunjukkan jauh lebih baik. Karena dengan semakin banyaknya orang bikin makanan Indonesia, pilihannya juga akan semakin banyak. Dan dengan banyaknya pilihan, berarti orang akan melihat makanan Indonesia akan menjadi sangat banyak pilihan dan luar biasa banget pilihannya. Enggak, kenapa tiba-tiba semua orang kayak pada kompakan gitu? Ada tren apa ini? Siapa yang nge-trigger? Sebenarnya trennya itu lebih ke go local ya. Gitu, maksudnya secara food trend dunianya pun sekarang udah mulai go local dan mereka mulai mengeksplor lagi peninggalan-peninggalan yang zaman dulunya untuk di build up lagi naik ke atas. Karena dengan pemikiran satu, global warming, kedua, buat apa gue mesti jauh-jauh datengin chef dari luar, bahan-bahan makanan dari luar apa segala macam, yang kayak begitu sebenarnya triggernya. Jadi pada akhirnya dimulai dari banyak juga anak-anak muda yang mulai aware. Akhirnya mereka mulai mencari makanan apa yang di keluarganya mereka yang dulu mereka suka untuk dibawa lagi. Gitu. Jadi sebenarnya trigger paling utamanya adalah kesadaran untuk membrought up semua yang berbau lokal untuk menjadi lebih dikenal dan lebih sustain. Untuk secara bisnis dan secara ekonomi kita hidup di Indonesia sendiri deh gitu istilahnya. Gitu dalam arti bahwa kita menolong orang-orang yang di belakang apa ya istilahnya, di belakang yang menciptakan bahan-bahan lokal ini supaya ekonominya bergulir. Sebenarnya efek besarnya begitu. Contoh misalnya tahun berapa ya? 2010, 2008 yang Amerika krisis gila-gilaan, yang gara-gara Goldman Sachs itu, yang gara-gara Goldman Sachs sama Citibank, ya 2008 ya, 2008. Yang subprime mortgage itu. Seluruh dunia itu kan kacau balau, hanya Indonesia yang enggak. Kenapa? Karena ekonomi lokalnya Indonesia yang kuat, grup menengah nih. Kenapa kuat? Karena mereka nggak ada impor tuh nggak masalah. Gitu nah, lihat dari efek begitu dan semakin gedenya pemerintah juga support untuk hal-hal yang begitu, udah jadi kayak disiram aja udah, jadi pada tumbuhnya jadi dahsyat. Gitu. Dan itu akan menjadi sangat menarik karena dengan begitu Indonesia akan mulai dilihat dunia. Percaya sama gue, nggak nyampe 5 tahun banyak chef dari luar negeri datang ke Indonesia buat tahu makanan Indonesia. Karena trennya sekarang udah mulai bingung nih mereka. Meksiko mereka udah, Jepang apalagi, stylenya Cina mereka agak susah masuk ke Cina. Tekniknya karena berbeda banget sama Western. Timur Tengah taste-nya nggak masuk di mereka sebagian, hanya Turki doang yang bisa masuk di taste-nya mereka. Asia mereka suka, Thailand mereka suka. Nah ketika mereka ngeliat gitu, suka nggak suka mereka kan ngeliat Indonesia yang paling gede di ASEAN, di Asia juga termasuk yang paling gede. Kenapa mereka nggak pernah ekspor ke sini? Walaupun banyak sekali chef yang masuknya diem-diem itu dalam arti tidak dengan kelihatan jelas gitu. Misalnya kayak kalau pernah tahu namanya dulu ada movement itu namanya Nomad Chef. Nomad Chef tuh ada si Noma Copenhagen, Rene Redzepi, ada si Alex Atala, ada beberapa lah chef-chef ngetop. Itu grupnya itu udah masuk ke Jogja. Terus si Juan Roca, El Salvador Roca yang di Girona itu juga udah survei tuh. Dia waktu itu 50 best dari Thailand, dia datang ke Bali,
makan-makan di Bali terus dia ke Jogja, dia cuma komen, ini cuma sejam pesawat terbang aja, makanannya profilnya udah berubahnya luar biasa gitu. Dan ketika kalau mereka udah curious kayak begitu pasti akan balik lagi, karena akan menjadi menarik. Kemarin gue denger terakhir ada sekitar 2 apa 5 chef udah mulai ke Padang, udah mulai nyari. Ini chef dari Ukraina, ada sekitar 20 orang udah mau tur di Indonesia. Jadi orang udah mulai ngeliat nih Indonesia, karena makanannya kok belum keluar ke dunia, ada apa nih gitu. Maksudnya kayak apa sih gitu, padahal kalau secara sejarah semua spice datangnya dari Indonesia. Gitu, itu yang sekarang buat mereka udah bertanya kenapa makanan di Indonesia nggak pernah keluar ya gitu. Padahal di Indonesia sendiri orang udah mulai lupa nggak sih? Kayak simpelnya waktu zaman gua kecil gua susah makan nih, cekokin jamu. Zaman sekarang anak-anak sekarang mana ada yang cekokin jamu? Iya, anak-anak sekarang udah makan sendiri sih. Maksudnya jamu ini udah mulai ditinggalkan dong. Sebenarnya enggak, karena jamu ini sekarang baru mulai balik lagi dalam arti dalam konsep yang lebih kekinian. Kalau dulu jamu rasanya, cara pembuatannya juga masih terlalu apa istilahnya ya, tradisional, dengan rasa yang mungkin tidak diolah. Nah sekarang semua manfaat dari jamu ini sudah dipikirkan, tapi gimana caranya buat masuk ke badan itu dengan rasa yang lebih enak. Nah itu udah pada mulai mikirin. Jadi mereka sistemnya banyak yang dehydrated. Setelah dehydrated mereka dibikinnya kayak French press. Ya, jadi datangnya udah clear apa segala macam, atau mereka ntar minumnya pakai susu apa segala macam. Gimana aja? Sekarang malah di luar yang banyak begitu. Di luar? Di Australia mereka lagi gilaan pakai kunyit. Di Inggris mereka pakai jamunya udah mulai begitu. Kalau di Siapa yang bisa? Kenapa mereka tiba-tiba tahu begitu? Karena mereka teknologi pangannya lebih mengerti dulu. Enggak, kenapa bisa dapat kunyit itu dari Indonesia enggak kan? Bisa dari Thailand, banyak kan Thailand kan. Kalau yang di luar banyak bahan-bahan begini dapat dari Thailand sama Filipina. Tapi banyak juga yang belajar ke Jawa sama ke Bali. Ada satu orang belajar waktu cuma 3 bulan udah jadi hipster jamu banget di Inggris. Gitu aja kan di Jogja tuh namanya siapa tuh cewek? Ada hipster jamu. Jadi ngetop banget. Di Inggris itu ada 2 hipster paling top sekarang. 1 jamu, 1 tempe. Tapi anak muda. Dia buka deh tuh di Brighton food marketnya apa segala macam. Ngantrinya gila-gilaan. Gitu, karena mereka sekarang mulai balik lagi ke semua yang natural kan. Gitu, mereka nggak mau pakai chemical. Kayak di Bali itu ada yang namanya jamuku. Itu si orang yang bikinnya masih muda dan mengerti semua herbal di Cina, India, dari Peru, ngerti, anak muda, jago banget. Siapa namanya? Si Ari Spring kalau nggak salah panggilannya. Jamuku. Daerah mana dia? Di Ubud. Itu keren, maksudnya dia memang anak muda ini memang mengerti semuanya. Jadi udah, ya kalau kasarnya udah kayak dukun. Tapi dia bisa bikin sesuatu yang jadi lebih menarik. Kalau jamu yang agak lebih hipster yang mungkin yang dikeringin, bikinnya kayak French press, adanya di kota tua tuh. Caraki. Tapi menurut gue salah satu yang paling menarik dari portfolio itu tuh Lokarasa sih. Maksudnya dia jajanan pasar kan istilahnya kan. Dulu kemas dalam format cafe gitu. Ada es krim gelato juga. Iya, karena sebenarnya idenya memang ke situ. Maksudnya kenapa sih nggak ada yang mengolah rasa Indonesia menjadi lebih baik gitu ya? Kenapa Indonesia begitu-begitu aja? Tahun berapa ya kalau Lokarasa? Lokarasa itu udah ada dari tahun 2010-an. 2010-2011. Tadinya namanya bukan Lokarasa, namanya Warung Kopi Seruput. Tapi kan nggak bisa dipaten, jadi gue ganti namanya. Gitu. Nah sebenarnya Lokarasa itu memang creation gue pertama sebelum naik ke Nusa, karena buat nyari yang lebih volume dulu. Itu buat si gelatonya, buat menu-menu kopinya, gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Tuh. Jadi lu ngeliat Nusa ini apa? Project idealis kah? Ya memang Nusa memang proyek idealis, nggak bisa enggak. Karena kalau nggak idealis nggak akan pernah bisa jadi, dan nggak akan pernah bisa sampai kayak sekarang ya. Karena satu hal juga yang men-trigger gue, kenapa gue ya sebagian orang bilang gue memaksakan diri untuk bikin Nusa, tapi di satu sisi kalau kita nggak memaksakan diri gimana kita mau maju gitu. Kalau gue prinsipnya gitu.
Dan satu hal yang paling membuat gue sedih ya, karena setiap kali orang-orang ngomong tentang makanan Indonesia, mereka selalu bilang, presentasi makanan Indonesia jelek. Itu salah satu trigger yang cukup besar kenapa gue memutuskan untuk Nusa itu harus fine dining. Supaya orang bisa melihat bahwa makanan Indonesia itu bisa bagus, tapi ya harus di-redesign. Gitu. Semua makanan, apapun makanannya, kalau disajiin dalam bentuk brok, nah kan pernah bagus. Gitu. Mereka tidak tahu sejarahnya masakan Prancis dulu kayak apa. Sebelum Prancis dikenal dengan fine dining, makanannya mereka jauh lebih jelek daripada makanan restoran Padang. Restoran Padang masih proper, dikasih piring, dikasih kecil-kecil piring, kasih piring gede, nasi putihnya. Orang makan apakah di daun, apa dikasih kertas. Dari zaman dulu, kita udah makan begitu. Orang Prancis makan dulu barbar, cuma meja gede doang, kasih babi, jebret. Kasih sayuran, taruh aja di mejanya. Sampai ada satu masa di mana ada satu chef merasa masa raja gua makannya begini. Baru itu bikin runutan makanan fine dining 1 sampai 48. Satu-satu, karena mereka kalau udah pesta makannya lama lah ya. Dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Itu makannya selalu begitu. Jadi mulai dibikin, di-redefine apa segala macam. Ya udah, akhirnya baru orang tahu makanan Prancis keren. Tapi kalau misalnya kita mau tahu, berapa ratus tahun mereka begitu. Nah Indonesia baru merdeka 75 tahun. Kali kalau gue promotion ke luar negeri, begitu sebelum lagi pas mau berangkat, mereka selalu bilang, lu mau bikin apa nih sama makanan Indonesia kan jelek dipresentasiin apa segala macam. Ya lihat aja lah ntar kalau udah jadi. Begitu mereka lihat, oh iya beda ya apa segala macam ya. Tinggal masalah di redesign aja gue bilang. Memang menunggu orang yang cukup gila untuk meredesain ini ya nunggu saatnya aja gue bilang. Maksudnya sekarang chef-chef muda udah banyak yang mulai pulang dari luar negeri, orang Indonesia dengan kemampuan yang luar biasa. Udah kelihatan sekarang makanan Indonesia juga bentuk-bentuknya juga semuanya udah bagus-bagus gitu. Kalau gue sedih waktu makan di Spice sih, di Spice-nya Chris Allen sih. Ya ampun, maksudnya ini tempe, brandnya Chris Allen gitu kan kesel kan. Makanan lokal kita tapi yang bikin keren bule. Iya bisa begitu juga, tapi di satu sisi dia itu tidak bilang itu makanan Indonesia karena dia tidak bisa makanan Indonesia, karena dia spesifik bilang itu bahwa gua hanya menggunakan makanan lokal, hanya ingredients lokal, gua bikin makanan yang gua bisa masak gitu. Karena dia juga nggak tahu cara masak, let's say suruh bikin rawon gitu, dia nggak tahu bikin rawon yang bener gimana, tapi dia mengolah sesuatu dengan menggunakan keluak, iya gitu. Jadi dia benar-benar menggunakan bahan-bahan lokal untuk style masaknya dia. Kalau menurut gue gitu nggak salah sih, cuman memang jangan mengharapkan untuk taste-nya dia taste Indonesia gitu, karena memang dia nggak kesana arahnya dan dia mengakui itu fair gitu. Keren.